A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang akan kita bahas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ini hadisnya muttafaqun alaih, karena dua imam besar ini bersepakat berkaitan dengan hadis ini. Ruwiyal Bukhari wa Muslim fi sahihihima, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi berperang. Ada seorang nabi berperang, dan ini oleh Kanjeng Nabi tidak disebutkan siapa nama nabi tersebut. Faqala liqaumihi, dan nabi ini mengatakan kepada umatnya, la yattabi'ni rajulun malaka bud'a imra'atin. Dalam peperangan itu ada beberapa syarat, ada beberapa kriteria orang yang boleh ikut ya. Jadi nggak semua orang boleh ikut. Kata Nabi ini, di antara yang nggak boleh ikut, la yattabi'ani rajulun, seorang laki-laki nggak boleh ikut dalam peperangan ini. Laki-laki yang seperti apa? Malaka bud'a imra'atin, dia baru menikahi seorang perempuan. Wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma baini biha. Nah, setelah dia menikahi perempuan ini, sudah ada akad, sudah ada ijab kabul gitu, tapi belum terjadi malam pertama, kira-kira begitu. Jadi baru akad aja. Nah, jeda itu kan macam-macam ya. Mungkin jeda karena apa gitu ya. Kalau di syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad kan mungkin jeda karena lagi halangan kan. Jadi setelah akad nggak bisa langsung melakukan hubungan suami istri gitu. Jadi ini ada orang sudah akad tapi belum terjadi hubungan. Orang yang kedua atau golongan atau kelompok yang kedua yang nggak boleh ikut adalah wala ahadun bana buyutan. Tidak juga seseorang yang sedang membangun rumah walam yarfa suqufaha. Dia udah bangun rumah tapi atapnya itu, atasnya itu belum dikasih. Masih atasnya ini masih pelong-pelongan aja. Yang ketiga yang nggak boleh ikut wala ahadun ishtara ghanaman. Orang yang nggak boleh ikut orang yang baru beli kambing, au khalifatin atau sapi, wa huwa yang tadhiru wiladaha, dan si pembeli ini menantikan kelahiran anak kambing atau juga kelahiran anak sapi. Jadi beli kambing sama beli sapinya dalam keadaan bunting. Ya, ditunggu lagi nunggu kapan nih kira-kira lahirannya. Itu juga nggak boleh ikut. Jadi kan yang nggak boleh ikut sama Nabi ini adalah orang-orang yang memang belum selesai gitu ya, belum selesai. Kebutuhannya belum selesai, keinginannya juga belum tuntas. Udah akad, habis nikah akad, tapi belum ngapa-ngapain. Udah bikin rumah tapi atapnya belum selesai. Ini kan pasti ditunggu-tunggu gitu. Pengen banget tuh ngelihat rumahnya sampai jadi gitu ya. Udah beli kambing bunting
tapi lagi ditunggu lahirannya, kan pengen kebayang-bayang terus itu. Nah ini nggak boleh ikut. Faghoza, lalu Nabi ini berangkat berperang. Fadana minal qaryah, ketika mendekat kepada satu kampung, ketika dekat sama satu kampung itu, sholatal asri, waktunya adalah waktu sholat asar, au qariban min dzalika, atau ketika sampai di pemukiman itu, ketika sampai di kampung itu mendekati waktu asar, sudah masuk waktu asar atau mendekati waktu asar. Faqala lisyamsi, nah lalu si Nabi ini menginstruksikan, memerintahkan kepada matahari, karena waktu asar itu kan berarti sebentar lagi maghrib, sebentar lagi kan tenggelam mataharinya. Innaka ma'muratun wa ana ma'mur, matahari, kamu ini diperintah sama Allah, wa ana ma'mur, dan aku juga diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik kamu maupun saya ini sama-sama makhluk, yang memerintahkan adalah Allah. Lalu kemudian Nabi ini berdoa, Allahumma hbisha alaina, ya Allah tolong tahan matahari itu, jangan buru-buru maghrib. Ditahan itu Pak mataharinya, ya nggak mau datang waktu maghrib. Fahubisa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doanya, matahari beneran nggak tenggelam. Beberapa riwayat mengatakan mataharinya berhenti aja di situ, nggak ada gerakan. Atau penafsiran ulama yang lain mengatakan ada gerakan tapi gerakannya menjadi lambat banget. Pada intinya adalah setelah datang waktu asar itu nggak langsung segera masuk waktu maghrib, ada waktu yang diperpanjang. Fahubisat hatta fatahallahu alaih, sampai kapan matahari itu tertahan di situ, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertempuran. Nah ini saya nggak dapat riwayat lebih lanjut berapa hari sebetulnya pertempuran itu, karena kan mataharinya tertahan di situ. Jadi mau ngomong 3 hari, mau ngomong 40 hari, orang nggak ada siang malam kan, terus kayak gitu terus. Nah, bertempur terus itu. Nah coba nanti kalau ada teman-teman yang paham tentang ilmu apa ini Pak Ati? Fisika atau biologi kayak gini nih? Hah? Fisik, astronomi ya? Ya tentang astronomi atau apa, tentang penanggalan atau apa, pernah nggak itu? Ada tertahan kayak gitu, jadi tanggalnya jadi panjang gitu ya. Ini tidak disebutkan, tapi biasanya orang perang itu kan waktunya nggak sejam 2 jam Bapak Ibu, bisa berhari-hari, bisa berpekan-pekan, bisa juga berbulan-bulan. Ya, mataharinya tetap di situ aja. Nah setelah menang ya kan, hatta fatahallahu alaih, menang. Setelah menang apa? Fajama'al ghanaim, maka kemudian ghanimah, harta rampasan perang itu dikumpulkan. Dalam syariat Nabi ini, ghanimah itu nggak boleh diambil Bapak Ibu. Ya. Ghanimah itu nggak boleh dibagi ke prajurit-prajurit, ke tentara-tentara, ke mujahidin-mujahidin, itu nggak boleh. Setelah ghanimahnya dikumpulkan, faja'atin nar litakulaha falam yaf'amha, dikumpulkan di satu tanah lapang, berharap kemudian tiba-tiba datang api. Nah setelah apinya datang, apinya melahap ghanimah itu, apinya melahap harta rampasan perangnya sampai habis. Tapi ternyata si api itu nggak datang-datang. Nah, apa masalahnya? Biasanya di syariat mereka, ghanimah dikumpulkan, api datang terbakar hangus. Api datang terbakar hangus. Ini udah dikumpulin, apinya nggak datang-datang. Ada masalah ternyata. Faqala inna fikum ghululan. Kira-kira artinya ini mesti ada yang nyolong, ada yang ngambil. Harusnya semua ghanimah itu kan dikumpulkan. Ya. Ini pasti ada yang nyolong ini. Maka dicari siapa nih kira-kira yang ngambil. Cara nyarinya gimana?
falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. Jadi di dalam nabi ini kabilahnya banyak. Ada katakanlah 12 kabilah. Ya. Ada 12 kabilah, masing-masing satu kabilah ini ngutus satu orang untuk salaman, untuk baiat sama nabi ini. Kalau ada 12 kabilah berarti yang salaman ada berapa Bapak Ibu? Ada 12 karena masing-masing kabilah satu. Salaman, salaman, salaman ya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Di antara 12 orang yang salaman itu ada satu orang yang salaman enggak lepas. Orang ucul-ucul ya, orang iso duculi, lengket. Faqala fikumul ghulul. Oh, berarti yang nyolong itu dari kabilah orang ini. Ya. Kan tadi ada 12 salah satu itu. Dari kabilah ini nih. Makanya jenengan nek salaman karo aku hati-hati. Nah. Nek ono sing reso ucul kuwi tondo-tondo kuwi. Cokelan salaman karo aku. Ya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul ghulul falyubayi'ni qabilatak. Maka diketahui bahwa di kabilah ini ada pencurinya. Maka semua orang di kabilah itu suruh salaman. Tadi kan awalnya 12, ternyata ketemu satu. Nah, tapi satu itu belum tahu tuh pencurinya siapa. Hanya diketahui bahwa di kabilah itu ada pencurinya. Maka semua orang di kabilah itu diminta untuk salaman. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Nah, di kabilah itu orangnya ketika salaman ada 2 orang atau 3 orang yang enggak ucul. Faqala ya fikumul ghulul. Maka nabi ini tahu bahwa orang itulah pencurinya. Ya. 2 atau 3 orang itu. Faja'u bi ra'sin mithlu ra'si baqaratin minadz-dzahab. Ya. Akhirnya orang ini ngaku ya, dia bawa satu kepala kayak kepala sapi tapi itu emas. Gedine kok berarti kan? Ya, emas gedine sak kepala sapi. Ibu-ibu nek entuk kok gue ngeri juga ya, senenge ra umum ya. Ya kaya toko mas macan, boyo kuwi ora payu wis kuwi ya. Ya. Kok gedine sak ndas kuwi ndas sapi kok. Hah? 7 turunan nggak habis ya. Fawada'uha, maka emas yang sebesar kepala sapi itu ditaruh di lapangan tadi bersama harta rampasan perang yang lain. Baru kemudian faja'atin naru fa'akalatha. Lalu datang api dan api itu membakar semua ghanimah, semua harta rampasan perang di situ. Nah, jadi gara-gara ada yang ngambil nggak lengkap, akhirnya api dari langit nggak turun. Lalu Nabi bersabda, "Tsumma ahallallahu," Nabi Muhammad ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan lana kepada kami, ya, saya, sahabat dan juga kaum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad al-ghanaim. Baru di syariatnya Nabi Muhammad, ghanimah itu boleh dibagi. Ya, ghanimah itu boleh dibagi. Gara-gara apa? Ra'a dhi'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata pada lemah. Ya. Kalau syariat ini diterapkan kepada umatnya Nabi Muhammad, kuwi sampai kapanpun koyone genine ora teko-teko to nyolong sih. Ora kuat ya. Karena nggak kuat itulah makanya udah ghanimah dihalalkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Nabi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi ini adalah Nabi Yusha ibnu Nun. Ya. Yusha ibnu Nun itu siapa? Kalau jenengan masih ingat di Omar ini juga kita pernah bahas. Ketika Nabi Musa mau ketemu sama Nabi Khidir, itu kan beliau bawa anak muda tuh, laki-laki yang ngebawain ikan
lalu ikannya lompat. Nah, anak muda itu yang ngabarin sama Nabi Musa, ikannya wes melompat. Nah, itu dia. Namanya adalah Yusha ibnu Nun. Namanya diulang-ulang di dalam bukan namanya. Sosoknya diulang-ulang di dalam surat Al-Kahfi ya. Itu Yusha ibnu Nun. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun dengan dikasih mukjizat bisa membelah lautan gitu ya. Lalu Firaun ditenggelamkan. Setelah selamat, Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk ketemu. Ya. Maka Nabi Musa kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya ditinggal di bawah. Balik-balik ternyata kaumnya sudah pada syirik, nggak menyembah Allah lagi, tapi menyembahnya adalah al-ijl, anak lembu. Ya, anak lembu ini dibuat dari apa? Anak lembu ini dibuat dari emas dan dia bisa bersuara. Nah, siapa yang buat ini? Aktornya adalah seorang laki-laki namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini, Bapak Ibu sekalian, dulu pernah diasuh sama malaikat Jibril. Ya. Diasuh sama malaikat Jibril, maka dia tahu itu. Kenal. Apa tahu kalau malaikat Jibril mau datang ada tanda-tandanya atau apanya itu dia tahu. Makanya ketika malaikat Jibril waktu itu datang ada bekas-bekas bekas-bekas telapaknya atau apa gitu, punyanya malaikat Jibril diambil sama Musa As-Samiri. Lalu entah gimana ditaruh di anak lembu yang terbuat dari emas tadi. Nah, dari situ dia bisa bicara, si anak lembunya itu. Karena keajaiban dari malaikat Jibril. Nah, ngelihat kayak gitu, umatnya Nabi Musa yang baru saja selamat dari kejaran Firaun pada takjub tuh. Diminta untuk nyembah anak sapi itu, mereka pada mau. Padahal baru aja diselamatkan. Maka ketika Nabi Musa turun ya, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tahu kaumnya ternyata menyembah anak sapi yang terbuat dari emas, kan marah Nabi Musa. Marahnya sama siapa? Marahnya sama Nabi Harun, karena Nabi Harun waktu itu membersamai kaumnya di bawah gitu. Ditarik kepalanya, ditarik jenggotnya gitu kan ya. Nah, singkat cerita kemudian Musa As-Samiri diusir sama Nabi Musa ya, sama Nabi Musa. Lalu kemudian setelah Musa As-Samiri ini pergi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan juga kaumnya untuk masuk Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu sekarang di sekitaran Al-Quds. Dan jangan lupa Nabi Musa itu dari Bani apa? Dari Bani apa Nabi Musa? Dari Bani Israel gitu. Dari Bani Israel. Maka kaumnya juga adalah Bani Israel. Sudah Allah perintahkan untuk masuk Baitul Maqdis. Sudah Allah perintahkan untuk masuk ke Palestina. Tapi mereka nggak mau. Ya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu, kenapa mereka masuk ke Palestina, ngerebut, ngejajah Palestina, ngeduduki Palestina, itu kan mereka beranggapan bahwa itu tanah yang dijanjikan untuk buyut-buyutnya. Padahal mereka sudah diperintahkan sama Allah untuk masuk, nggak mau. Nggak mau karena apa? Karena di situ tuh ada orang gede, raksasa gitu ya. Disebutkan di dalam beberapa cerita, beberapa riwayat itu, saking gedenya orang ini tongkatnya aja itu 10 hasta. Satu hasta aja sepiro yo? 5 meter ke 10 hasta. Tongkatnya ki 5 meter. Tongkatnya tok Pak. Berarti kan luwe dhuwur maneh kan, luwe gedhe maneh. Nek tongkate wong umum piro Pak Nur? Semeter ono ora? Semeter. Nah iki tongkate 5 meter, berarti wong gedine. Ya, beberapa riwayat yang kemudian saya kaji mengatakan umur orang ini sampai salah 1.000, 3.000 umurnya. Ya. Maka ngelihat ada orang-orang yang mengerikan kayak gitu, kaumnya Nabi Musa ketika diminta untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka bilangnya apa? Enggak, kami nggak mau masuk. Kami nggak mau merangi mereka. Mereka
kaumnya Nabi Musa kemudian bilang, kamu aja wahai Musa sama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke situ perang, memerangi raksasa-raksasa itu. Kalau raksasanya udah kalah, nah barulah kita ikut masuk. Ini kan nggak ada adabnya sama sekali itu. Ya, bejujaknya padahal selamat ke oke. Kemudian dia bikin dua konsor atau kurang adab sih dia, si lumayan lah aslinya. Dibandingin ngomong iki yo. Malah ngongkon nabine karo pangerane kon mlebu perang kowe wong loro kuwi ya. Engko nek wis selesai baru dia mlebu. Nah, karena itu kemudian mereka ini dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kan langsung berdoa, udah ya Allah aku nggak kuat kayak gitulah. Kayak kemarin Nabi Yunus kan ceritanya gitu, ya Allah aku nggak kuat. Nah, doanya Nabi Musa kemudian diistijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diistijabah dengan apa? Bani Israel itu yatihuna fil ard. Mereka tuh muter-muter aja 40 tahun. Ya, nggak ketemu-temu tuh mau apa? Kaya nek wong Jawa ki ngomongnya kena oyot. Memang oyot memang kayak gitu. Dimuter tok 40 tahun, Pak. Sing 40 tahun, Pak Arif udah 40 tahun belum Pak Arif ya? Belum ya. Ya mirip-mirip lah kayak Pak Arifnya. 33 berapa ya? 37 sekarang. 37. Kayak Pak Arif lahir sampai sakmono muter-muter tok. Aku ana ngono. Nah misal kayak ning Sri Ratu ngupeng Sri Ratu terus kuwi. Ora pernah tekan monumen loh kuwi kan. 40 tahun, Pak. Hah? 40 tahun muter-muter di situ aja. Itu dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa riwayat mengatakan mereka itu kalau siang jalan mereka. Nah, kalau siang tuh jalan. Nanti kalau malam mereka tidur. Bangun-bangun itu mereka ada di titik awal lagi. Nah kayak gitu. Di titik awal lagi, jalan lagi, ketiduran lagi malamnya. Besoknya kayak gitu lagi 40 dino, Pak. 40 tahun nama. Jenengan apa loh 40 tahun. Yogi para mlebu Sri Ratu oke kan, manjat lantai loro, lantai telu, lantai papat keturun, tangi-tangi neng lantai siji maneng kowe. Kowe terus wes muter terus. Nah, dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dalam masa hukuman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi Harun. 2 tahun setelahnya Allah mewafatkan Nabi Musa. Nah, setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Yusha sebagai seorang nabi. Nah, generasinya udah berubah. Orang-orang yang dulu membangkang sama Nabi Musa, nyuruh agar Allah sama Nabi Musa aja yang perang itu udah pada meninggal, pada mati. Nah, Nabi Yusha itu menjadi nabi bagi anak keturunan mereka. Udah potong generasinya udah berbeda. Ya. Jadi itu kira-kira ceritanya secara lengkap ya. Pelajarannya adalah tadi itu kan Nabi Yusha mengatakan jangan ada ikut saya seorang laki-laki yang baru akad nikah tapi belum menggauli istrinya. Tidak boleh ikut saya orang yang baru bangun rumah tapi atapnya belum ada. Ya. Tidak boleh ikut saya orang yang baru beli kambing, beli sapi, hamil dan nunggu kelahirannya. Itu kan Nabi Yusha pengennya yang ikut sama Nabi Yusha itu hanya orang-orang yang totalitas aja. Orang-orang yang nggak kepikiran. Ya. Coba Pak, nembe akad kon lunga kan kepayang-payang Pak. Kepayang jenengan kon mukhoyam be kepayang-payang padahal nikah wis suwian sik kepayang-payang Pak. Hah? Nah, jadi Nabi Yusha pengennya adalah orang-orang yang fokus. Udahlah yang nggak fokus-fokus itu nggak usah ikut. Maka ini sebetulnya juga pelajaran bahwa kita di dalam berkawan itu nggak usah banyak-banyak. Nabi Yusha kan nggak ngumpulin orang banyak, tapi ngumpulinnya orang yang berkualitas, orang yang fokus, gitu ya, orang yang fokus aja. Meski begitu, namanya manusia, padahal kan udah dipilih tuh sama Nabi Yusha yang bagus-bagus aja.
Toh ternyata yang namanya manusia udah dipilih, udah dicari yang bagus-bagus, yo ono sing kepleset juga. Kan mau ono sing apa kae? Sing nyolong. Terus nyolong iki ora onde-onde, Pak. Nyolongnya emas segede kepala sapi itu kan luar biasa itu yang dia ambil gitu kan. Padahal ini orang-orang udah berkualitas. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu ya mudah-mudahan kita selamat gitu ya. Tapi ketika ada yang kepleset, yang apa, ya mahalul khata' wan nisyan. Ya. Kita ada di kantor PKS ya. Kita harap nih orangnya baik-baik semua gitu kan. Setiap pekan ada pengajian. Ya tapi sono sing nyolong emas juga kan. Ya ono sing nyolong emas ya wis kuwi berarti mirip ceritane Nabi Yusa. Tur Nabi Yusa itu padahal hebat loh, bisa menghentikan matahari. Kuwi wis ana sing nyolong lah dhewe matahari ngarep alun-alun ora iso dhewe tahan kan. Jam 10 nek Pak tutup kae. Ora iso dhewe nahan. Maka ya namanya juga manusia. Dia udah melihat mukjizat sedemikian hebat, sedemikian besar. Matahari aja berhenti, dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Habis menang melanggar syariatnya. Ya, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bagaimana kemudian dengan orang-orang di zaman sekarang yang nggak ketemu sama Nabi, nggak ngelihat matahari bisa ditahan gitu. Ya, meskipun kita menjaga diri supaya tidak melakukan kesalahan. Meskipun kita selalu berdoa mudah-mudahan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau ada yang kemudian kepleset, ya memang manusia pasti ada kepleset-keplesetnya gitu ya. Baik. Pelajaran yang selanjutnya juga bahwa ini penting ya buat kita untuk selalu memahami kebutuhan manusia. Kebutuhan teman kita, kebutuhan tetangga kita, kebutuhan pasangan kita, kebutuhan anak-anak kita. Kan Nabi Yusa itu bagus sekali itu, baik sekali. Saya nggak maulah kalau ada orang habis akad tak ajak perang, karena melas. Engkau ora konsen kan, iso-iso gol bunuh diri Pak. Kan, nek ora konsen kan gol bunuh diri. Kudune nyerangi ngalor ke malah ngidul, apa meteni ra. Orang-orang yang lagi pengen bangun rumah belum selesai, ini kan nggak fokus-fokus. Nah, karena Nabi Yusa tahu orang pasti punya kebutuhan. Nah, bagaimana kita juga bisa memahami kebutuhan orang. Komunikasi terbaik itu adalah kita bisa mendengarkan suara yang tidak terucapkan. Piye gue? Ini cari wong kok kuwi, cari wong. Komunikasi terbaik adalah kita bisa mendengarkan apa mau suara yang tidak terucapkan. Kan sering ya apa orang tidak terucap, tapi kita tahu oh dia tuh butuhnya ini gitu. Meskipun nggak bicara pun kita tahu gitu. Kita tahu. Katanya banyak kalau ibu-ibu itu laki-laki suruh memahami ibu-ibu kan ya, yang kadang nggak ngomong tapi ini bagaimana kon kok jadi wali ya sih, tak petek kira-kira apa. Iya kan, memahami mendengarkan suara yang tidak terucap. Komunikator terhebat tuh begitu. Nah kira-kira itu yang dilakukan oleh Nabi Yusa. Tahu ini orang ada kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa harga seorang mukmin itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Harga seorang mukmin. Makanya tadi sampai Nabi Yusa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini matahari jangan tenggelam dulu. Kenapa kok jangan tenggelam? Karena ketika Nabi Yusa masuk ke perkampungan tadi, itu harinya adalah hari Jumat. Dan di dalam syariat Bani Israel, kalau hari Sabtu itu nggak boleh ada perang. Dan kalau malam itu harus diselesaikan. Ya nggak boleh ada perang malam hari. Ya, itu kan tadi udah waktu asar tuh.
Kalau udah malam hari ya sudah berarti berhenti. Besoknya kan hari Sabtu, nggak boleh lagi perang. Perangnya engko tino aha kan kesuwen karena Nabi Musa ditahan di matahari. Hah? Cepat selesai, cepat rampung. Nah ini kan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang Muslim itu kalau sudah mengistijabah sesuatu, maka bisa aja hukum-hukum alam itu diubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum alam gitu ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak berfungsi karena Allah itu kan kekuasaannya di atas hukum alam. Nabi Zakaria minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dikasih keturunan. Padahal secara hukum alam itu nggak mungkin punya keturunan. Tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala diubah itu. Hukum alam itu diubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim itu harusnya kan terbakar. Tapi hukum alam tidak berfungsi di situ. Begitu juga dengan Nabi Yusha. Harusnya matahari ya tenggelam. Tapi hukum alam tidak berfungsi. Nah minimal kita ini Bapak Ibu sekalian percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu punya kuasa yang begitu besar. Minta sama Allah gitu ya. Hal-hal yang kayaknya nggak mungkin itu nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada yang mustahil. Dulu saya ingat betul tuh waktu itu rakernas atau sing sidonge kene ngene ngarep SD Bendan kan lho Pak Nur. Kan biyen dhewe apa kayak ono acara ning ono terus njenengan ndongake aku kan. Kayak muga-muga duwe duit sakmene yo kowe. Hah? Rakerda. Jare Pak Nur muga-muga duwe duit sakmene yo kowe. Aku sampe kelalen duite piro mbuh kowe. Muga-muga duwe duit sakmene wong aku ki si angel lho. Tetapi kelakon kowe. Kayak Pak Dayat, coba nyalontongake Pak Nur apa kowe. Sing iki wis terbukti ta. Mbok pas kuwi sing karena dongone tenen sing mandi apa dongo aku ora ngerti juga. Aku kan gak dongo kan soalnya. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang kayaknya susah gitu. Enggak mungkin kayaknya. Tapi enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berada di titik nadir ya Bapak Ibu sekalian. Hidup susah banget. Waktu itu saya buka warung kan di Kertijayan itu. Ketika mau puasa, ternyata sama tuan rumah kan tempatnya dijual. Kita nggak punya pekerjaan, agak panik juga waktu itu kan. Piye ya gitu. Ya tapi ternyata dari situ Allah kasih jalan kan, ketemu lah. Kalau waktu itu kita nggak pindah dari situ, nggak dicurangi sama tuan rumah katakanlah begitu, ya nggak sampai di titik yang sekarang. Nah, kadang Allah kasih ujian yang begitu, tapi kita harus yakin bahwa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih besar daripada hukum alam. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.